Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati bongkar, Jorge Martin adalah lawan yang harus diwaspadai Marc Marquez di MotoGP 2025. Keganasan Marc Marquez pada MotoGP 2025 masih tak terbendung. Satu-satunya yang paling mungkin menjadi batu sandungan adalah Jorge Martin, yang saat ini masih absen. Pendapat tersebut diutarakan langsung oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, setelah melihat betapa gilanya performa Marquez di awal musim. Marquez telah menyapu bersih 2 seri pertama musim ini di MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Kemenangan yang diraihnya pun terbilang sensasional. Pembalap berusia 32 tahun itu meraih pole position, menang dalam sprint race, serta mendominasi balapan utama dengan konsistensi luar biasa. Tidak ada yang mampu mendekati kecepatan Marquez, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang masih kesulitan menyesuaikan diri dengan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid. Tardozzi mengaku sangat puas dengan keputusan Ducati untuk merekrut Marquez, meskipun sebelumnya mereka telah mencapai kesepakatan verbal dengan Jorge Martin. Pertaruhan besar tersebut tampaknya mulai terbayar. Ducati optimistis bahwa musim ini bisa menjadi momen kebangkitan Marquez sebagai juara dunia. Marc sangat dewasa saat ini, kata Tardozzi dikutip dari Corse di Moto. Hari ini dia membalap dengan kekuatan penuh seperti saat dia memenangkan kejuaraan dunia, tetapi tanpa melakukan kesalahan. Perubahan gaya balap Marquez yang lebih terkontrol membuatnya mampu menangani tekanan dengan lebih baik. Kini, ia tidak lagi terburu-buru, tidak panik, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan di lintasan. Karakter kuat dan kecerdasannya tetap ada, tetapi kini ia lebih matang dalam menentukan strategi balapnya. Dengan kondisi Bagnaia yang masih berusaha mengembalikan kepercayaan diri, Tardozzi menilai tidak ada yang bisa mengalahkan Marquez untuk saat ini. Namun, ia tetap mewaspadai kehadiran Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia. Ujian sesungguhnya bagi Marquez akan muncul tahun ini dengan keberadaan Jorge Martin, saat dia sudah berada dalam performa terbaiknya, kata Tardozzi. Jorge Martin dikenal sebagai salah satu pembalap tercepat saat ini. Musim lalu, saat masih membela Prima Pramac Ducati, ia selalu mencatatkan waktu lap yang fantastis dan konsisten berada di papan atas. Namun, tahun ini tantangannya berbeda. Selain karena kepindahannya ke Aprilia, Martin juga harus beradaptasi dengan motor baru, RSGP, serta pulih dari cedera. Martin absen sejak tes pramusim MotoGP 2025 akibat kecelakaan Hixide yang cukup keras di sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari lalu. Meski begitu, ia dikabarkan sedang dalam tahap pemulihan dan berharap bisa kembali ke lintasan pada MotoGP Qatar 2025 bulan depan. Jika Martin bisa langsung tancap gas dengan motor barunya, ia diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi Marquez. Martin adalah pembalap yang sangat cepat dan penuh determinasi. Jika dia bisa menemukan ritme yang tepat dengan RSGP, maka dia akan menjadi ancaman nyata bagi Marquez, ujar Tardozzi. Selain Martin, Bagnaia juga diperkirakan akan kembali tampil kuat. Sebagai juara dunia 2 kali, Bagnaia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan memberikan perlawanan kepada Marquez. Francesco Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya. Saya yakin ia akan menjadi pesaing utama dalam perburuan gelar juara dunia, kata Tardozzi. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat menarik dengan rivalitas ketat antara Marquez, Martin, dan Bagnaia. Dengan Marquez yang sedang dalam kondisi terbaiknya, Martin yang berambisi besar untuk bersinar bersama Aprilia, serta Bagnaia yang berusaha kembali ke puncak, persaingan di lintasan akan semakin panas dan tak terduga. Kini, semua mata tertuju pada Jorge Martin. Akankah ia benar-benar menjadi ancaman terbesar bagi Marc Marquez di musim ini? Jawabannya akan terungkap setelah Martin melakukan comeback dan mulai beraksi dengan RSGP terbaru miliknya. Marc Marquez dijuluki Dewa Ducati, sapu bersih kemenangan di MotoGP Argentina 2025. Sirkuit Termas de Rio Hondo kembali menjadi saksi kehebatan Marc Marquez dalam mengendarai motor balapnya.
Pembalap Ducati itu sukses meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025 yang digelar pada Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Marquez kini memegang rekor sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit tersebut, yakni 4 kali naik podium tertinggi. Dominasi yang ditunjukkan Marquez sejak awal musim ini pun membuatnya dijuluki Dewa Ducati. Sejak lampu start padam, Marquez langsung menunjukkan kelasnya dengan mempertahankan posisi terdepan. Sementara itu, pertarungan sengit terjadi di belakangnya antara Alex Marquez, adik kandungnya, dan Francesco Bagnaia, juara bertahan MotoGP musim lalu. Bagnaia sempat menyalip Alex Marquez, tetapi pembalap Gresini Racing itu tak tinggal diam. Dengan manuver brilian, Alex berhasil merebut kembali posisi kedua, tepat di belakang sang kakak. Persaingan antar pembalap Ducati semakin menarik untuk disaksikan. Pada lap keempat, Alex Marquez memanfaatkan kesalahan kecil kakaknya yang terlalu melebar di tikungan 2. Dengan sigap, Alex mengambil alih pimpinan balapan, sementara Marquez harus puas turun ke posisi kedua. Di belakang mereka, Franco Morbidelli menunjukkan performa impresif dengan berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi ketiga. Meskipun tertinggal, Marc Marquez tidak membiarkan adiknya melaju begitu saja. Dengan ketenangan dan kecepatan yang luar biasa, ia terus menempel ketat Alex. Hingga lap ke-12, Marquez masih berada di posisi kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis dari adiknya, sementara Morbidelli dan Bagnaia tertinggal lebih dari 1 detik. Pada 5 lap terakhir, Marc Marquez kembali menunjukkan kehebatannya. Dengan manuver agresif namun bersih, ia berhasil merebut kembali posisi terdepan dari Alex Marquez. Setelah menyalip sang adik, The Baby Alien langsung tancap gas, menciptakan jarak lebih dari 1 detik. Dominasi Marquez semakin terasa ketika ia berhasil menjaga keunggulannya hingga garis finish. Alex Marquez akhirnya harus puas di posisi kedua, sedangkan Morbidelli mengamankan podium ketiga setelah mempertahankan posisinya dari kejaran Bagnaia. Kemenangan di Argentina ini merupakan kemenangan kedua Marquez musim ini setelah sebelumnya ia juga menang di seri pembuka. Dengan performa yang begitu impresif, banyak pihak mulai menyebutnya sebagai Dewa Ducati, mengingat kemampuannya menjinakkan Desmosedici GP24 dengan sempurna. Bagi Marquez, kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi trofi, tetapi juga menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dengan 4 kemenangan di Termas de Rio Hondo, ia kini menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit tersebut, melewati rekor sebelumnya yang ia pegang bersama Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengungkapkan rasa puasnya atas kemenangan ini. "Saya sangat senang dengan hasil ini. Motor bekerja dengan sangat baik, tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan saya menikmati setiap momen di lintasan. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti," ujarnya. Sementara itu, banyak pengamat MotoGP yang mengakui bahwa Marquez telah menemukan kembali sentuhan terbaiknya setelah beberapa tahun mengalami cedera dan kesulitan dengan Honda. Keputusan berani untuk hijrah ke Ducati kini terbukti sebagai langkah yang tepat. Legenda MotoGP, Casey Stoner, bahkan memuji performa Marquez. "Apa yang dilakukan Marc dengan Desmosedici GP24 sungguh luar biasa. Dia telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki kecepatan dan mentalitas juara. Saya pikir dia akan menjadi ancaman besar di kejuaraan musim ini," kata Stoner. Dengan 2 kemenangan beruntun, Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Jika performanya tetap konsisten, bukan tidak mungkin ia akan merebut gelar juara dunia yang telah lama ia dambakan sejak terakhir kali memenangkannya pada 2019. Seri berikutnya akan berlangsung di Amerika Serikat, tepatnya di Circuit of the Americas, COTA, trek yang juga dikenal sebagai salah satu favorit Marquez. Para pesaingnya, seperti Bagnaia, Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio, tentu akan berusaha keras menghentikan laju sang Dewa Ducati. Namun, melihat performanya sejauh ini, Marc Marquez tampaknya masih sulit dibendung. Jika ia terus mempertahankan kecepatannya, bukan tidak mungkin musim ini akan menjadi miliknya. MotoGP 2025 baru saja dimulai, namun dominasi Marc Marquez sudah terasa. Akankah ia terus melanjutkan tren positif ini dan membawa Ducati meraih kejayaan? Kita tunggu saja kelanjutannya di seri berikutnya.
Jorge Martin siap comeback, jalani tes privat RSGP 2025 terbaru. Jorge Martin telah mengalami tahun 2025 yang penuh tantangan sejak meraih gelar juara dunia MotoGP pertamanya pada November lalu. Sang pembalap Spanyol meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan Aprilia. Namun adaptasinya dengan motor dan tim barunya terhenti setelah mengalami kecelakaan Hixide pada pagi pertama tes pramusim. Malang tak dapat ditolak, Martin kembali mengalami kecelakaan saat sesi latihan beberapa hari sebelum balapan pertama musim ini di Buriram. Insiden tersebut mengakibatkan patah tulang tangan yang memaksanya menjalani operasi dan absen dari 2 putaran pembuka MotoGP 2025. Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Martin juga akan melewatkan putaran ketiga di Circuit of the Americas, COTA, yang dijadwalkan pada 28-30 Maret. Namun, dalam perkembangan terbaru, sang pembalap berencana untuk mengikuti tes privat dengan motor RSGP terbaru guna meningkatkan kepercayaan diri dan mempercepat adaptasinya dengan motor baru. Keinginan untuk kembali ke lintasan semakin menggebu-gebu bagi Martin, terutama setelah melihat dominasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Mantan pembalap Repsol Honda yang kini membela Ducati Lenovo tersebut tampil perkasa sejak awal musim, meraih 4 kemenangan dari 2 putaran pertama dan memuncaki klasemen dengan 37 poin. Dalam wawancara dengan Gazzetta, Martin mengungkapkan proses pemulihannya. Bagus, meskipun lebih lambat dari yang saya harapkan. Tetapi sekaranglah saatnya, dan akan salah jika saya terburu-buru, karena itu justru bisa memperpanjang masa pemulihan. Martin disarankan untuk mengistirahatkan tulang skavoid di tangannya yang retak. Cedera ini dikenal sulit sembuh dan bisa berisiko mengancam karir seorang pembalap jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, meskipun hasrat untuk segera kembali sangat besar, Martin memilih untuk berhati-hati dalam proses pemulihannya. Setelah melewatkan seluruh tes pramusim dalam transisinya dari Ducati ke Aprilia, Martin menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan motor barunya. RSGP memiliki karakteristik berbeda dibandingkan Desmosedici GP24 yang dikendarainya musim lalu. Oleh karena itu, sesi tes privat yang direncanakan akan menjadi krusial bagi Martin untuk memahami motor serta mengembalikan performa terbaiknya. Di sisi lain, absen selama 3 putaran berarti Martin akan kehilangan banyak poin dalam perburuan gelar. Namun, dengan ketahanan mental yang kuat dan pengalaman sebagai juara dunia, Martin optimistis bisa segera kembali bersaing di papan atas. Sementara itu, Martin hanya bisa menyaksikan Marc Marquez yang tampil superior di awal musim. Marquez, yang menggesernya dalam perebutan kursi pabrikan Ducati, membuktikan diri sebagai ancaman utama bagi para rivalnya. Marquez diperkirakan akan semakin dominan di COTA, sirkuit yang dikenal sebagai salah satu favoritnya. Jika skenario ini terwujud, maka keunggulan poin Marquez atas Martin dan pembalap lainnya akan semakin besar sebelum Martin sempat kembali ke lintasan. Dengan kondisi ini, langkah Martin untuk menjalani tes privat menjadi semakin penting. Selain sebagai bagian dari proses pemulihan fisik, tes ini juga akan menjadi batu loncatan baginya untuk bisa kembali ke level terbaik dan menantang para rivalnya, termasuk Marquez. Jorge Martin berada di persimpangan penting dalam karirnya setelah mengalami awal musim yang sulit. Cedera tangan yang dideritanya memaksanya untuk bersabar, tetapi rencana menjalani tes privat dengan RSGP terbaru menjadi sinyal bahwa ia siap kembali berjuang. Meskipun tertinggal dalam klasemen dan melihat rivalnya, Marc Marquez, semakin dominan, Martin tidak kehilangan semangat. Dengan strategi pemulihan yang tepat dan adaptasi yang lebih baik dengan Aprilia, peluangnya untuk bangkit di sisa musim masih terbuka lebar. Semua mata kini tertuju pada kapan tepatnya sang juara bertahan akan kembali dan apakah ia mampu kembali bersaing untuk gelar MotoGP 2025. Tardozzi pantau Alex Marquez, alarm bagi Bagnaia di MotoGP 2025. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mencermati kiprah Alex Marquez yang menampilkan performa gemilang pada 2 seri awal MotoGP 2025. Pembalap Gresini Racing itu berhasil finish pada posisi kedua pada seri Thailand dan Argentina, bersamaan dengan kebangkitan sang kakak, Marc Marquez, yang mendominasi 2 balapan awal musim ini. Menurut Tardozzi, Alex adalah pembalap yang membutuhkan waktu untuk berkembang,
sebagaimana terlihat dari perjalanannya menjuarai Moto3 dan Moto2 setelah beberapa tahun kompetisi. Dia memang berkembang lebih lambat, tetapi saat mencapai level tertinggi, dia benar-benar siap, ujar Tardozzi seperti dilansir Motosan. Ia juga memprediksi Alex siap bersaing di papan atas musim ini. Alex telah matang, sadar akan kecepatannya, dan memiliki motor yang kompetitif. Saya pikir dia bisa bersaing untuk posisi 3 besar di kejuaraan dunia, tambahnya. Saat ini, Alex berada pada peringkat 2 klasemen sementara dengan 58 poin, unggul atas Francesco Bagnaia, 43 poin, yang berada di posisi ketiga. Pemuncak klasemen dihuni oleh Marc Marquez dengan 74 poin. Dengan situasi ini, ancaman terhadap Bagnaia kian nyata. Bukan tidak mungkin, Alex akan dipromosikan ke tim Ducati Lenovo, mengikuti jejak sang kakak. Prestasi Alex Marquez dalam 2 seri awal musim ini menjadi perhatian utama bagi Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara bertahan MotoGP 2 musim terakhir, mengalami awal musim yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan harapan tim. Dengan hanya mengoleksi 43 poin dari 2 seri, Bagnaia tertinggal cukup jauh dari Marc Marquez dan bahkan dari Alex. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait masa depan Bagnaia di tim utama Ducati. Jika Alex terus menunjukkan performa impresif, bukan tidak mungkin ia akan dipromosikan ke tim pabrikan untuk menggantikan Bagnaia pada musim 2026. Ducati selalu mencari pembalap yang bisa memberikan hasil terbaik, dan jika Alex dapat mempertahankan konsistensinya sepanjang musim, maka tekanan kepada Bagnaia akan semakin besar. Beberapa analis MotoGP menilai bahwa tekanan ini bisa menjadi pemicu bagi Bagnaia untuk bangkit. Juara bertahan 2 kali tersebut tentu tidak ingin posisinya diambil oleh pembalap lain. Dengan musim yang masih panjang, ia masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan, namun harus segera menemukan solusi atas performanya yang belum stabil di awal musim ini. Tidak hanya bagi Bagnaia, performa Alex Marquez juga bisa menjadi ancaman bagi pembalap Ducati lainnya. Dan jika Alex terus mencatat hasil positif, maka peluangnya untuk masuk ke tim utama Ducati semakin besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah menunjukkan bahwa mereka tidak ragu untuk melakukan perubahan dalam line-up pembalapnya. Contohnya, Jorge Lorenzo yang meskipun memiliki kualitas luar biasa, harus hengkang dari Ducati setelah gagal menunjukkan performa terbaiknya. Hal ini menunjukkan bahwa Ducati sangat mengutamakan hasil dibandingkan faktor lainnya. Selain itu, Alex memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan Marc Marquez. Jika Ducati ingin mempertahankan dominasi mereka, menduetkan 2 bersaudara Marquez bisa menjadi opsi menarik yang dapat membawa keuntungan bagi tim. Dan jika keduanya berada di tim utama Ducati, dominasi mereka bisa semakin kuat. Bagi Bagnaia, tidak ada pilihan lain selain segera menemukan performa terbaiknya kembali. Ia masih memiliki banyak balapan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pembalap utama Ducati Lenovo. Perubahan strategi dan adaptasi dengan motor baru bisa menjadi kunci bagi Bagnaia untuk kembali ke jalur kemenangan. Ia telah menunjukkan dalam 2 musim terakhir bahwa dirinya bisa bersaing dengan para pembalap terbaik, dan kini tantangannya adalah bagaimana mempertahankan gelar juara dengan tekanan yang semakin besar. Dengan kompetisi yang semakin ketat, persaingan internal di Ducati bisa menjadi faktor yang menentukan siapa yang akan menjadi andalan tim pabrikan di musim mendatang. Jika Alex Marquez terus tampil gemilang dan Bagnaia gagal memperbaiki hasilnya, maka perubahan line-up di Ducati Lenovo pada 2026 bisa menjadi kenyataan. Performa luar biasa Alex Marquez di awal musim MotoGP 2025 telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Dengan hasil impresifnya, Alex menjadi ancaman nyata bagi Francesco Bagnaia yang belum tampil maksimal di 2 seri awal. Jika Alex terus tampil konsisten dan mampu menembus 3 besar klasemen akhir, peluangnya untuk naik ke tim pabrikan Ducati semakin besar. Bagnaia, di sisi lain, harus segera menemukan solusi atas performanya yang belum stabil agar tetap menjadi andalan Ducati. Persaingan internal ini akan menjadi salah satu cerita paling menarik sepanjang musim MotoGP 2025, dan penggemar akan terus memantau bagaimana pergerakan di tim Ducati Lenovo dalam beberapa bulan mendatang.